Berapa kali dalam seminggu kalian makan coklat? Entah itu wafer, minuman saset, sampai kue ulang tahun, hampir pasti ada kakao di situ. Kabar baiknya, kakao alias coklat banyak tumbuh di kampung-kampung Indonesia. Tapi kabar buruknya, mayoritas petani kakao di Indonesia belum menikmati manisnya coklat kesukaan kita. Ditambah, ada aturan baru dari Uni Eropa yaitu EUDR yang mewajibkan kakao yang masuk Eropa bebas deforestasi, legal, dan punya koordinat kebun yang jelas sejak 31 Desember 2020. Ini tuh bukan sekedar aturan dagang. EUDR bakal mengubah cara kita menanam, membeli, dan menelusuri asal biji kakao kita. Kalau Indonesia siap, petani naik kelas. Kalau tidak, pasar bisa lemas. Sebenarnya, di industri coklat, secara historis Indonesia itu pemain lama. Sejak 1970-an, kakao Indonesia, terutama dari Sulawesi, sudah mengalir ke pasar global. Dilihat dari segi harga, kakao memang punya daya jual bagus. Bahkan, pada tahun 2024, harga globalnya menyentuh rekor tertinggi, sekitar 4 kali rata-rata harga tahun 2022. Salah satu sebabnya karena perubahan iklim yang memukul Afrika Barat. Lonjakan begini nih yang bikin semangat tanam jadi naik, tapi juga menambah resiko pembukaan hutan kalau tata kelola lemah. Jadi, aturan anti-deforestasi dari Uni Eropa memang relevan buat industri kakao di Indonesia. Sebagai gambaran, Belanda dan Jerman adalah pasar Eropa utama untuk kakao Indonesia. Pasar ini dinamis dan makin selektif terhadap kakao berkelanjutan. Kalau kita tidak bisa bebas deforestasi atau membuktikan asal-usulnya, akses pasar bisa susut. Khususnya untuk pemasok kecil yang tidak bisa memilih eksportir. Taruhannya besar. Kalau ditarik ke akar, kenapa petani kakao di Indonesia belum ikut manis? Ada 3 masalah utama. Pertama, legalitas lahan dan administrasi kebun masih lemah. Masih banyak kebun rakyat tanpa sertifikat hak milik alias SHM. Atau simpel, belum terdaftar di surat tanda daftar budidaya. Padahal ini syarat dasar EUDR, legal, jelas lokasi kebunnya, dan bisa dilacak. Realitanya, angka kebun terdaftar masih rendah. Pendataan pemerintah daerah juga terbentur anggaran. Kewenangan mereka makin kesini juga makin tersentralisasi. Kata Rizky Cecilia Dewi, penulis riset Setiabumi nih, gara-gara skema OSS dan Undang-Undang Cipta Kerja. Misal, dalam penyediaan pupuk dan bibit harus nunggu pusat, nggak bisa satset. Kedua, data dan ketelusuran yang rapuh. Rantai pasoknya panjang banget. Pencatatan minim, geolokasi kebun belum rata. Pokoknya datanya buruk, bikin industri jadi tidak siap. Ketiga, insentif teknis dan ekonomi yang belum bagus. Petani kan perlu bibit unggul tersertifikasi, praktik GAP, dan pendanaan. Di beberapa wilayah, off-taker seperti sudah mulai membina petani. Mereka ngasih GAP, bibit, ngasih premium price, sampai sertifikasi Rainforest Alliance. Tapi, skalanya masih sangat kecil dibandingkan kebutuhan nasional. Balik lagi ke aturan EUDR yang menuntut 2 hal inti. Pertama, legalitas dan ketelusuran. Plus, bukti non-deforestasi sejak 31 Desember 2020. Artinya, kebun perlu terdata dan terdokumentasi dari hulu, bukan hanya bersih di hilir. Nah, implementasi EUDR ini dijadwalkan pada 30 Desember 2025. Waktunya mepet nih. Kita butuh lompatan, bukan lagi langkah kecil. Jadi, apa yang bisa dilakukan? Pertama, benahi legalitas lahan dan registrasi masif. SHM perlu difasilitasi, GPS kebun juga perlu dipercepat. Prioritaskan di sentra besar, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Untuk pendataan partisipatif, libatkan kepala desa, gapoktan, atau koperasi. Pemda harus mengalokasikan anggaran, sementara pusat menambah dukungan teknis dan server data. Pemerintah juga dapat menggunakan mekanisme jurisdictional approach untuk mempercepat proses pencapaian, terutama di daerah dengan jumlah petani kakao yang tinggi. Kedua, sistem traceability nasional yang transparan dan akuntabel. Bangun data satu pintu untuk
integrasi registrasi kebun, produksi, transaksi, hingga ekspor. Bikin aplikasi mobile untuk petani supaya mudah daftar kebun, unggah foto, update panen. Kemudian, aplikasi untuk pengepul sebagai pencatatan pembelian per kebun. Pemerintah juga harus mewajibkan pencatatan asal kebun pada setiap titik transaksi. Ketiga, perkuat peran Pemda dan kelembagaan petani. Ini penting nih. Kalau Pemda balik punya kewenangan dan anggaran, daerah jadi mudah melakukan integrasi registrasi kebun dan juga pembinaan GAP. Bangun atau aktifkan koperasi atau gapoktan supaya datanya lebih akurat, daya tawar naik, bisa kelola bibit dan pupuk bersama, dan jadi simpul ketelusuran. Kalau ada dana desa, adain dong pos khusus untuk pendataan kebun, geotagging, dan pelatihan GAP. Keempat, supaya produktivitasnya bisa berkelanjutan, kita upayakan bibit tersertifikasi, melaksanakan praktik GAP, agroforestry kakao, yakni menggabungkan pohon kakao dengan tanaman pangan dan ternak dalam satu lahan. Kelima, skema pembiayaan dan kerjasama yang inklusif. Permudah kredit hijau atau KUR khusus petani kakao karena petani butuh modal buat meremajakan kebunnya. Kakao kan butuh waktu beberapa tahun sebelum bisa dipanen lagi. Jadi, perlu ada kredit khusus dengan masa tenggang supaya petani tidak terbebani cicilan di awal. Skema pembiayaan lain yang bisa dicoba adalah kerjasama dengan perusahaan besar. Perusahaan coklat besar seperti sudah mulai kerjasama dengan petani. Model ini bisa diperluas. Perusahaan bantu sertifikasi Rainforest Alliance misalnya. Daftarin geolokasi kebun, kasih harga premium, dan janji beli hasil panen dalam jangka panjang. Simbiosis mutualisme bukan? Terakhir, dukungan langsung dari Uni Eropa. Emangnya bisa? Bisa, karena aturan EUDR punya pasal yang memungkinkan kerjasama langsung. Artinya, sumber daya seperti biaya untuk legalisasi lahan, sertifikasi, atau sistem pelacakan bisa langsung disalurkan ke petani di lapangan. Bukan hanya berhenti di level atas. Kalau kita berhasil naik kelas, maka Indonesia bakal punya branding kakao berkelanjutan. Hasilnya, harga jadi lebih stabil, petani bisa panen coklat premium, dan industri olahan dalam negeri kebagian bahan baku yang bagus. Buat penikmat coklat seperti kita, bukan cuma soal rasa yang lebih enak dan harga yang lebih terjangkau, tapi juga rasa bangga. Kedepannya, dalam setiap gigitan coklat, ada cerita petani yang sejahtera, hutan yang tetap terjaga, dan tentunya ekonomi Indonesia yang makin kuat.